Oke teman-teman, selamat sore ya. Kita masih melanjutkan video yang kemarin. Kemarin kita bikin video tentang teknik mengganti silhap outer ya. Nah ini kita mau bikin video untuk teknik mengganti silhap bagian dalam atau inner. Sambil nanti kita jelaskan fungsi dari silhap tersebut. Jadi langsung aja teman-teman ya. Silhap ini bagian dalam ini, silhap inner ini dia berfungsi untuk satu itu menahan bearing roda. Kemudian yang kedua itu dia mencegah agar grease bearing roda ini tidak tumpah, tidak masuk ke bagian tromol roda ya. Kalau masuk ke bagian tromol kan otomatis nanti dia akan mengganggu fungsi dari sistem pengeriman ya teman-teman. Jadi nanti kita tunjukin bagaimana cara menggantinya. Sebenarnya kalau ini menurut saya itu silhapnya masih bagus, cuman grease rodanya yang sudah tidak layak pakai ya teman-teman. Jadi karena grease-nya yang sudah tidak layak pakai, jadi nanti kita bongkar, kita ganti grease. Sealnya masih kita pakai seal yang ini ya, karena masih layak menurut saya teman-teman. Jadi seandainya teman-teman di rumah mengalami hal yang sama, grease ini meleleh masuk ke dalam tromol, sebaiknya kita analisa dulu ya. Kita yakinkan dulu sealnya yang rusak atau memang grease-nya ini sudah benar-benar ini ya, benar-benar cair ya teman-teman. Karena secara fungsi seal ini dia hanya mampu menahan grease yang dalam bentuk ini ya, bentuk kental ya. Jadi kalau grease-nya hancur, dia terlalu mencair, otomatis walaupun seal itu baru pun tidak akan mampu menahan dari cairan grease yang sudah hancur tadi ya, yang sudah rusak ya teman-teman. Untuk cara membukanya, di sini ada snap ring teman-teman. Nah ini yang saya tunjuk ini, dia snap ring sebagai penahan dari silhap ya. Jadi snap ring ini menahan silhap, kemudian silhap itu menahan dari bearing roda teman-teman. Jadi langkahnya nanti kita buka dengan tang snap. Nanti saya tunjukkan lah ya, sambil kita bikin video, sambil kita jelaskan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, terkadang itu ada satu kondisi di mana snap ring ini ya terkunci ya. Jadi dia karena tekanan saat unit dipakai, dia terjepit antara silhap ini dengan len yang ada di bagian tromol ya. Oke teman-teman ya, biar lebih jelas sambil kita praktekin ya. Nah jadi kita buka dengan ini tang snap ring seperti ini. Nah kita buka. Nah ini kan kalau seandainya snap ring ini mudah kita buka dengan tang ya. Nah tapi seandainya kalau snap ring ini dia terkunci, kita pukul pada bagian ini teman-teman, bagian belakang dari seal ini ya. Nah kita pukul dengan pahat seperti ini, merata ya, kita pukul pelan secara merata biar seal ini terdorong ke depan. Karena yang bikin snap ring tadi sulit itu kan dia terkunci oleh tekanan dari silhap dengan line yang ada di tromol. Nah kalau sudah terbuka seperti ini, kita pukul dari arah luar ya, dengan biasanya saya menggunakan ini ya, stang sok seperti ini, stang sok bekas ya. Usahakan yang permukaan ujungnya itu tumpul teman-teman. Ini ya teman-teman ya, biar lebih jelas ya. Ini kebetulan ada bearing yang sudah terlepas ya. Posisinya seperti ini ya. Nah seperti ini, nanti kita pukul dari arah depan. Nah yang kita pukul tuh bagian yang saya tunjuk ini teman-teman. Jangan sampai ya terpukul bagian yang ini ya, yang di samping ini ya. Nah yang saya pegang ini, dia terlalu tipis teman-teman. Nanti malah dia tidak bulat, dia penyok, malah ini rusak bearing kita ya. Jadi kita pukul seperti ini, secara bergantian ya. Secara bergantian, jangan hanya satu sisi aja. Jadi atas, bawah, kemudian bagian sisi kanan atau kiri ya. Nah, bentuknya kan seperti ini nanti yang di dalam itu. Nah ini kalau dari depan seperti ini ya teman-teman ya. Nah kita pukul di sisi diameter yang dalam ya, yang seperti saya tunjukkan tadi ya. Kita pukul secara bergantian di setiap sisinya teman. Oke lanjut teman-teman ya. Kita pukul. Nah kita pukul seperti ini, bergantian ya di setiap sisinya ya teman-teman ya, biar keluarnya itu dia merata teman-teman. Usahakan benar-benar di ini ya, di bagian bearing bagian diameter terdalam ya, jangan sampai yang di bagian luar. Kita pukul. Nah seperti ini ya teman-teman ya, cukup mudah.
Semoga bisa mudah dipahami lah ya video singkat saya ini. Nah, setelah keluar ini nanti kita cuci bersih, kemudian kita ini ya, kita ganti grease-nya ya teman-teman ya. Sekedar saran, setelah kita cuci dengan solar, nanti kita benar-benar keringkan ya. Jangan sampai bekas solar yang untuk kita mencuci tadi itu dia akan merusak grease baru yang akan kita ganti teman-teman. Jadi setelah kita cuci dengan solar bersih, sebaiknya kita keringkan ya dengan kain yang bersih ya. Kita minimalkan solar yang ada di bearing dan bagian tromol nanti teman-teman. Oke teman-teman, biar durasinya tidak panjang, kita langsung lanjut ke video pemasangannya aja ya. Oke teman-teman, ini tadi sudah kita bersihkan ya, kemudian sudah saya ganti dengan grease yang baru. Sealnya juga masih pakai seal yang lama ya, cuman kita bersihkan aja tadi teman-teman. Kita lanjut cara memasangnya ya. Oke teman-teman, kita pasang. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang sealnya ya teman-teman. Kita pasang sealnya seperti ini, kita posisikan agar lurus terlebih dahulu, kemudian kita pukul ya. Nah, untuk memukul pastikan alat yang dipakai tumpul ya teman-teman. Kita pukul secara bergantian ya di setiap sisi sampai mentok ke ini ya, mentok ke bagian dalam, barulah kita pasang snap ringnya teman-teman ya. Kita bersihkan dulu. Oke teman-teman, kita pasang snap ringnya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Semoga mudah dipahami. Oke teman-teman, sudah selesai. Kita tinggal membersihkan ini ya, sisa-sisa grease yang mengganggu ya, yang ada di sekitar seal ini teman-teman. Walaupun topik kita kali ini mengganti seal hub, tapi berhubung seal hubnya masih bagus, ini ya kita tidak ganti dengan yang baru ya. Cuman intinya teknik untuk membongkar dan memasang seal hub ini sudah kita tunjukkan, sudah kita jelaskan. Semoga mudah dipahami oleh teman-teman di rumah ya. Oke teman-teman, cukup dulu, kita lanjut ke video-video berikutnya ya.